parfumnya. Sama deodoran juga saya pakai setiap hari. Jadi deodoran saya nggak ada yang lain selain Salis ya gitu. Jadi itu yang saya pakai sehari-hari. Dan alhamdulillah memang semua produk Salis saya cocok gitu. Kalau argan oil terasa banget sebelum dan sesudah. Jadi kalau argan oil ini dia itu kan untuk melembutkan ya. Jadi yang saya rasa ketika saya pakai, kalau kulit saya kan merah-merah tuh. Jadi Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Apakah para saya terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali, dapat bertemu kembali dalam bincang-bincang bareng Salis Group dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat datang untuk teman-teman semua, jamaah semua yang sudah hadir di sini siang hari ini. Meskipun forum kajian kita adakan di siang hari, semoga uh, tidak membuat jamaah suntuk gitu ya, tapi lebih semangat untuk mencari ilmu pada siang hari ini. Nah, sebelum forum kajian siang hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin jamaah di sini ada yang baru pertama kali ikut kajian dari Salis Group. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Salis Group ya. Jadi Salis Group adalah badan usaha yang bergerak di bidang distribusi produk dan juga melakukan kerjasama dengan para pelaku UMKM di bidang distribusi dan pembinaan bisnis syariah. Nah, ada apa aja sih produk-produk dari Salis Group? Ada banyak teman-teman. Ada argan oil, ada sabun Salis, ada parfum, ada deodoran, ada herbal, kemudian ada serum, ada parfum untuk anak-anak. Kemudian kami juga punya produk fashion gitu ya. Ada juga gamis, smart, dan sarung peta dunia. Nah, Salis Group juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin menjadi agen ataupun dropshipper dari Salis Group dengan benefitnya. Yang pertama, disediakan produk yang berkualitas dan siap bersaing di pasaran. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dengan pakar-pakar muamalah dan produknya yang halal dan syar'i. Untuk pertanyaan mengenai info keagenan, dropshipper, info promo produk, bisa menghubungi admin Salis Group di nomor 0895 3878 99333. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi. Sebelumnya kita ada intro sedikit ya teman-teman. Nah, pernahkah kita bertanya, mengapa isu perdamaian dunia belakangan ini terasa begitu berisik? Terutama dengan munculnya sebuah badan baru yang disebut Board of Peace, bentukan dari Presiden Amerika Donald Trump,
Sekilas namanya tuh indah ya teman-teman, Dewan Perdamaian. Narasi yang dibangun adalah tentang bantuan pembangunan kembali Gaza dan harapan baik. Namun sebagai Muslim, sebagai orang Islam, kita harus cerdas dan tidak hanya melihat dari kulit luarnya saja. Nah, badan perdamaian ini muncul atas jawaban ketidakmampuan institusi internasional lama dalam menyelesaikan konflik. Namun, di balik board of peace itu, apakah memang mewujudkan perdamaian yang sesungguhnya atau hanya ambisi politik ataupun ada kepentingan di baliknya? Nah, apakah ini benar-benar realita, sebuah solusi, ataukah hanya konspirasi global? Insya Allah siang hari ini kita akan bahas bersama materi ini bersama pemateri kita yaitu Ustazah Muti Astuti yang alhamdulillah sudah hadir di sini bersama kita. Mungkin kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah bagaimana kabarnya Ustazah? Sudah kita Alhamdulillah. ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya Ustazah. Ya betul, Alhamdulillah ya masih diberi kesehatan dan kesempatan ya, Masya Allah. Saya masih pilek-pilek ini. Oke Ustazah. Mungkin Ustazah Suara boleh saya tapi terdengar ya? bercerita Ustazah. Mungkin disebutkan kegiatannya, kesibukannya untuk Putus-putus ya Kak suaranya. mungkin Ustazah bisa disebut kegiatan sehari-harinya ini Oh, selama masih biasa, masih menjalankan aktivitas dakwah, masih ngajar, masih ngomong anak-anak, ya seputar itulah. Ustazah. Mungkin biasa berlama-lama lagi kita langsung aja mendengarkan pemaparan materi dari Ustazah. Kepada Ustazah Muti kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di hari ke-22 ya kalau saya tidak salah hitungnya, kita bisa jumpa untuk membahas satu pembahasan yang menurut saya ini sangat strategis dan penting di tengah-tengah kondisi dunia yang juga tidak kalah genting ya hari ini ya. Tapi memang ini menjadi tantangan ya sekaligus apa namanya tugas dan tanggung jawab kita yang sangat besar sebagai bagian dari umat Islam gitu ya. Karena kalau kita berdiam diri saja terhadap berbagai eskalasi yang semakin meningkat ya secara geopolitik di tingkat global, tentu kaum muslimin akan menjadi pihak yang senantiasa dikalahkan, dimanfaatkan ya, dimanipulasi dan sebagainya begitu. Hari ini kita membahas satu tema yang sangat menurut saya berat ya. Tema ini berat dari sisi sebenarnya secara konspirasi kita dapat membaca arahnya. Berat dari sisi konsekuensinya bagi kaum muslimin karena sampai hari ini Board of Peace atau kita sebut BOP itu memang masih berjalan dan walaupun beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo sempat mengatakan dia akan mundur dari BOP kalau apa namanya tidak ada kemerdekaan bagi Palestina ya. Tapi pada faktanya sejak awal memang pasti sudah diketahui gitu ya arah dari BOP ini mau kemana gitu ya. Jadi saya menamai materi kita kali ini adalah BOP Hegemoni Baru AS Israel atas nama perdamaian. Jadi ini adalah upaya untuk menggeser gitu ya dominasi PBB yang selama ini dianggap oleh Trump cukup kritis terhadap langkah-langkah yang dilakukan bersama Israel ya untuk menjajah Palestina gitu sehingga Board of Peace merupakan satu platform gitu ya satu platform baru yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump selain dalam rangka apa namanya mengendalikan proses rekonstruksi di Gaza gitu ya termasuk juga di dalamnya memang ada upaya untuk menggeser dominasi PBB ya dan berusaha untuk memusatkan dominasi global itu ada di bawah kaki tangannya Trump atau di bawah
apa namanya kekuasaannya Trump gitu ya. Karena kita tahu bahwa pada BOP ini kan Trump menjadi ketua umumnya ya, dan dia akan berlaku seumur hidup ya. Berarti di dalamnya dia punya hak veto, ya punya hak untuk menentukan berbagai agenda, punya hak untuk menentukan anggota, dan punya hak untuk mengendalikan berbagai kebijakan apapun yang dilahirkan oleh badan-badan yang ada di bawah BOP tadi gitu ya. Bahkan banyak nanti kita akan lihat ya banyak pemimpin dunia juga yang sangat mengkhawatirkan gitu ya sepak terjang dari BOP ini. Kita mungkin kilas balik ya sedikit. Saya rasa pasti Bapak Ibu semua juga sudah banyak yang memahami literasi tentang BOP juga saya rasa bukan baru ya. Jadi BOP ini adalah Dewan Internasional ya atau satu platform internasional yang diprakarsai Donald Trump dicetuskan bersama dengan pertemuan WEF ya atau World Economic Forum tingkat dunia di mana ada sekitar 25 negara ya termasuk negara muslim gitu ya yang masuk ke dalam BOP ini. Nah, memang awalnya gitu BOP ini diinisiasi sebagai ya BOP ini awalnya diinisiasi sebagai apa namanya upaya untuk menciptakan perdamaian ya. Bahasa-bahasa mereka begitu ya untuk menciptakan perdamaian, mengawasi rekonstruksi dan mengatur pemerintahan teknokrat di Gaza. Nah, jadi kan tetapi kita pahami bahwa pada BOP ini ternyata apa yang disebut sebagai upaya untuk melakukan rekonstruksi kepada Palestina utamanya di Gaza itu sama sekali tidak menyertakan gitu ya kepentingan Palestina dan orang-orang yang kita anggap memiliki representasi politik bagi Palestina. Nah, bisa dilihat dari komposisi pengurusnya ya, penggagas dan pemain kunci di BOP ada Donald Trump, dia menjadi ketua dewan, mantan dan masih jadi presiden AS ya, yang konsisten mendukung Israel. Ada Jared Kushner yang jadi mantunya, ya menantu beliau, menantu dia ya, yang sekaligus menjadi arsitek kebijakan Timur Tengah Amerika Serikat. Ada David Friedman, ya mantan duta besar AS untuk Israel, ya kita paham bagaimana dia ditempatkan, ya penghanut Yahudi Ortodoks yang mendukung pencaplokan tepi barat. Dan ada Jason Greenblatt yang itu merupakan utusan AS untuk negosiasi Timur Tengah ya. Berarti juga dia yang terlibat dalam apa namanya mekanisme Abraham Accord dan selanjutnya menggeser isu Palestina menjadi isu kemanusiaan, tidak lagi menjadi isu agama bagi umat Islam. Ada total 25 negara yang terlibat di dalam BOP, termasuk di dalamnya adalah negeri-negeri Muslim ya seperti Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Indonesia tentu saja, Yordania ya dan Mesir juga di situ ada, Bahrain ya. Jadi ada banyak sekali negara-negara yang sebenarnya kita lihat sebagai negeri Muslim, akan tetapi mereka justru menjadi pihak-pihak yang mendukung gitu ya terjadinya atau masuk ke dalam kepengurusan BOP. Nah, ada tiga hal yang kita rasa atau saya rasa menjadi apa yang menjadi motivasi atau apa istilahnya ya, yang menjadi motif lah didirikannya BOP. Yang pertama, eh, Amerika dan Israel kan sangat berpikir keras ya bagaimana mengakhiri peperangan yang sudah disulut pada 7 Oktober beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya gitu 2020 berarti berapa 2024 ya 2023 atau 2024 ya 2023 ya 7 Oktober 2023 itu walaupun sebenarnya peperangannya tentu saja tidak terjadi Lemon di tea. tahun Oh, di tahun belum. itu ya. Baru. Sing teh kemarin tuh. Belum.
Ya, baik. Nah, eh, di pekan ini saya ingin menginfokan kalau Salis ada promo spesial ya, edisi persiapan Lebaran, yaitu promo hampers. Yang pertama ada promo hampers Lebaran, yaitu berupa 5 varian parfum kits ya dari Salis. Ada parfum strawberry, parfum blueberry, melon, bubblegum, dan juga grape. Nah, teman-teman bisa pilih 5 varian ini ataupun mau pilih satu varian tapi 5 pieces gitu ya. Nah, paket ini diskon dari harga normal 175.000 menjadi 150.000 saja. Paket ini cocok banget buat bunda-bunda yang punya anak kecil ataupun yang masih sekolah yang mungkin ada permasalahan dengan bau badan, bisa banget dikasih hadiah dengan hampers parfum kit ini. Kemudian yang kedua ada promo hampers cantik lebaran, yaitu hampers argan oil dan juga sabun bayi penting dan salis yang manfaatnya sudah jelas ya teman-teman untuk perawatan kulit kita. Nah, paket ini hanya di harga 100.000 saja sudah dapat 2 pieces produk dan juga kartu lebaran. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih hadiah untuk ke saudaranya, untuk ke temannya, boleh banget beli paket hampers ini ya. Nah, paket hampers ini terbatas ya teman-teman dan juga hanya sampai tanggal 19 Maret saja untuk pemesanan. Jadi jangan sampai kehabisan, pesan sekarang juga. Oke, saja kita lanjut di sesi tanya jawab ya saja. Mungkin sebelum dari peserta, saya ada pertanyaan sedikit saja. Nah, dari hadirnya board of peace bentukan asing ini seolah mempertegas lemahnya posisi umat Islam saat ini ya saja. Kalau ditarik ke belakang, bagaimana sih saja perbandingan peran khilafah dalam menjaga kedaulatan tanah umat Islam secara mandiri? Perbedaannya dengan apa ya board of peace ataupun tatanan negara yang ada saat ini misalnya. Ya, tentu saja sangat berbeda ya kalau negara khilafah karena memang dia posisinya itu penjaga umat Islam ya. Maka semua upaya yang dilakukan adalah dalam rangka melindungi kedaulatan umat Islam. Kita masih ingat di tahun berapa ya ketika Perancis itu dia apa namanya menyelenggarakan pertunjukan drama ya, menunjukkan drama yang di situ ada laki-laki dan perempuan yang menjadi talentnya begitu ya. Itu kan dan saya lupa ya waktu itu tema dramanya sebenarnya tidak dalam rangka menghina umat Islam gitu, tetapi kalau tidak salah drama itu memang mempertunjukkan laki-laki dan perempuan gitu. Itu kan kita langsung mengirimkan protes keras gitu dan akhirnya drama itu juga batal dipentaskan. Kita juga tahu Daulah Khilafah itu banyak sekali memberikan bantuan kepada apa namanya negara-negara Barat. Kita masih ingat saya ingat sekali, saya pernah membaca misalnya bagaimana sekarang yang bergabung bersama bersama kerajaan Inggris ya, negara-negara kecil di sampingnya itu, kan dulu ketika mereka mengalami masa paceklik yang parah begitu ya, bahkan yang pusat pemerintahan Inggris dia tidak memberikan bantuan, atau memberikan bantuan sangat kecil, sementara Daulah Khilafah saat itu memberi bantuan yang sangat besar begitu dan sampai Inggris tuh marah gitu karena mereka merasa seperti dihina gitu kalau mereka sebagai induk dari apa namanya gabungan dari negara-negara itu ternyata tidak memberikan bantuan sementara negara khilafah sendiri langsung membantu begitu. Atau kalau kita ingat di masa Rasulullah SAW ketika Yahudi Bani Nazir gitu ya mereka melakukan penghinaan kepada seorang wanita di pasar Bani Koinuk berarti Yahudi Bani Koinuk kok ya ketika mereka melakukan penghinaan kepada seorang wanita kan Rasul SAW langsung mengepung Bani Koinuk lebih dari 10 hari begitu dan mengusir mereka dari Madinah. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan kedikdayaan umat Islam pada masa itu ketika mereka direpresentasikan oleh khilafah begitu. Tapi hari ini umat Islam itu kan berdiri sendiri-sendiri dalam negara-negara bangsa kan dengan nasionalisme yang digunakan begitu. Sehingga akhirnya seperti tadi misalnya Indonesia ada upaya tuh memang untuk melindungi dalam tanda petik tadi gitu ya Indonesia dari upaya misalnya nanti kena boykot Trump dan sebagainya. Tetapi kan itu pengkhianatan gitu kepada Palestina gitu atau bahkan lebih buruknya lagi yang terjadi adalah upaya untuk eh,
apa namanya melindungi gitu ya kekuasaan dari rezim terkait agar mereka tidak diganggu gugat gitu ya apa namanya kekuasaannya dan akhirnya mereka memilih jalan aman untuk bisa bergabung dengan BOP gitu. Jadi perbedaan signifikannya adalah kalau Daulah Khilafah mereka merepresentasikan kepentingan umat Islam dan berusaha untuk menjaga kedaulatan umat Islam, sementara para pemimpin umat Islam sekarang yang ada di berbagai negara, mungkin lebih dari 50 negara, mereka tidak memikirkan umat Islam sebagai satu kesatuan yang utuh gitu, tetapi mereka hanya setidaknya memikirkan kepentingan nasionalnya dan melupakan peran akidah yang menjadi penyatu umat Islam seluruh dunia gitu. Gitu Kak kurang lebih. Insya Allah, syukuran Ustazah. Jadi jelas ya kalau khilafah bukan hanya sekedar sejarah, tapi itu bukti kalau umat Islam itu bisa lebih unggul daripada peradaban barat saat ini. Ya, Atau mungkin kemudian sedikit saya tambahkan ya Kak ya, yang relasinya dengan Yahudi ya. Jadi di tahun 800-an gitu ya, selama hampir 800 tahun deh, sorry, Karen Armstrong ya dalam bukunya A History of Jerusalem mengatakan bahwa Yahudi itu menikmati zaman keemasan di masa Daurah Khilafah Abbasiyah begitu ya di wilayah kaum muslimin di daerah Andalusia gitu ya. Mereka bahkan bisa apa namanya hidup tentram gitu ya, hidup damai dan mereka bisa punya kehidupan yang layak gitu dan itu betul-betul direkam oleh sejarah dengan sangat baik begitu ya. Kan tetapi hari ini ketika umat Islam tidak lagi berada dalam khilafah, saat mereka tidak berada dalam khilafah maka orang Yahudi itu yang tadinya dilindungi lebih dari 800 tahun di dalam pemerintahan apa namanya umat Islam justru menikam balik gitu ya, menikam balik kita di era ini gitu dengan cara menjajah wilayah Palestina dan memisahkan Palestina dari saudara-saudaranya yang lain yaitu umat Islam di negara-negara yang lain sehingga walaupun jumlah kita banyak lebih dari 1 miliar tapi kita nggak bisa nolong umat Islam yang ada di Palestina itu kan sebuah ironi yang sangat luar biasa gitu padahal kita ini jumlahnya banyak tapi berhasil dipecah-pecah untuk tidak mementingkan kepentingan kaum muslimin tetapi lebih mementingkan tadi gitu ya persaudaraan antar bangsa tadi itu gitu. ya betul sekali Ustazah. Eh, seperti umat Islam itu mudah diperjualbelikan kehormatannya seperti itu ya Ustazah. Oke, Ustazah ini ada pertanyaan dari peserta. Di sini bertanya Ustazah, jika Indonesia sudah terlanjur bergabung di BOP lalu dianggap tidak netral dan mendapat dampak dari perang AS Israel vs Iran, bagaimana kemungkinan kepemimpinan yang terjadi pada Indonesia ke depan pada sektor perekonomian atau perdagangan dan dampak untuk politik dan pemerintahan Indonesia sendiri. Begitu, Iya. Ustazah. Saya mencoba untuk melihat beberapa pendapat Pak ahli ya termasuk juga Menteri Keuangan kita Purbaya. Dia juga sudah merilis laporan APBN bahwa defisit kita semakin dalam di APBN kita di apa namanya bulan ini begitu ya. Jadi yang pertama saya rasa dengan gonjang-ganjing Amerika Serikat, Israel dan Iran dan memang ada 2 kapal tanker kita juga yang masih terjebak di sana dan bahwa pertahanan kita di nasional juga hanya sekitar 20 hari begitu ya maka memang potensi terjadinya krisis itu sangat besar begitu ya bukan hanya Indonesia sebenarnya tapi negara-negara di dunia gitu karena Iran menjadi salah satu supplier minyak yang sangat luar biasa juga dan lebih dari itu Iran punya salah satunya adalah Selat Hormuz ya yang kalau kita nggak bisa lewat situ maka kita harus melewati Afrika dan itu pasti butuh biaya yang lebih mahal lagi begitu ya jadi dengan tadi APBN yang semakin banyak defisitnya, dengan harga minyak dunia yang terus naik, dengan nilai tukar rupiah yang sudah hampir tembus 17.000 gitu. Maka kalau ini tidak segera diatasi gitu, Indonesia akan kolaps dalam waktu dekat itu tidak menunggu sampai tahun depan gitu. Bahkan dalam waktu dekat ini bisa kolaps. Maka sampai-sampai dalam satu pernyataan di media massa ya, walaupun ini saya perlu cek lagi kebenarannya ya, Menteri Keuangan kita Purbaya itu sudah mengusulkan untuk menunda pencairan 100 triliun dana untuk MBG gitu agar itu bisa digunakan untuk ketahanan ekonomi di dalam negeri gitu karena kan 335 triliun yang digunakan untuk MBG selama 1 tahun itu kan sangat besar sekali ya sementara kondisinya sekarang sudah hampir mendekati krisis gitu baik secara internasional maupun kebijakan-kebijakan di nasional yang tidak menggunakan skala prioritas gitu jadi dari beberapa bacaan yang saya apa namanya review gitu Menteri Keuangan kita bahkan sudah
merekomendasikan, walaupun tadi kan kalau misalnya mentok di presiden pasti dia juga mikir keras harus menggunakan cara lain tuh. Dia akan tadi gitu menarik dana 100 triliun yang tadinya mau digunakan untuk MBG dan digunakan untuk tadi mungkin ketahanan energi gitu kan, termasuk juga untuk menutup defisit anggaran belanja yang semakin dalam gitu yang dialami oleh Indonesia hari ini. Jadi apalagi kalau Indonesia misalnya nanti berani gitu ya si Prabowo ini untuk cabut dari BOP, kemungkinan besar kan tekanan-tekanan internasional akan semakin besar juga kepada Indonesia gitu. Dan itu saya merasa bukan langkah yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia, walaupun kita sudah ngasih masukan banyak ya kepada pemerintah, berbagai entitas politik dan apa namanya kemasyarakatan termasuk keagamaan kan juga sudah sering memperingatkan Presiden Prabowo ya tentang langkah dia ke BOP dengan nyumbang 17 triliun yang dicicil gitu kan, padahal itu masih sangat dibutuhkan buat umat Islam di Indonesia. Bahkan misalnya untuk menangani Sumatera saja itu belum rampung, apalagi sekarang bencana sudah merembet ke berbagai wilayah di Indonesia. Di Jakarta sekarang sudah terjadi, di kemarin di apa namanya mana tuh ya, daerah Jawa Tengah dan seterusnya. Jadi masih banyak sekali masalah, sementara kita malah ikut ke BOP, kerja bareng berjabat tangan dengan penjajah. Jadi potensi krisisnya sangat besar ini. Jadi di dalam negeri juga kita ketahanan energinya sangat rendah. Dari politik global juga ternyata kita juga tidak punya posisi tawar yang signifikan, yang tinggi gitu ya. Sehingga kalau ini tidak segera diantisipasi, maka yang terjadi Indonesia bisa mengalami krisis politik dan ekonomi yang sangat dalam gitu. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi dari beberapa bacaan saya untuk mempersiapkan materi hari ini gitu ya, saya melihat memang sudah ada langkah-langkah taktis yang dilakukan oleh pemerintah yang diumumkan kepada kita. Pasti juga sudah ada langkah-langkah taktis yang tidak diumumkan kepada kita, tetapi sebagai bagian dari umat Islam yang kritis, kita bisa lihat bahwa Indonesia berada di ujung tanduk gitu. Oh, jadi kalau dia jalan dengan BOP-nya itu pasti akan semakin membebani umat Islam, akan semakin membebani pengkhianatan itu akan semakin nyata begitu ya. Tapi juga iurannya sangat besar. Tapi kalau dia keluar dari BOP dengan kondisi hari ini, itu juga pasti dampaknya sangat berat buat masyarakat Indonesia begitu. Karena itu tadi ya, kontrol dunia kan sedang ada di Trump hari ini ya di Amerika begitu. Sehingga kalau berani ya kita harus menanggung risikonya bersama-sama begitu. Tetapi ya menurut saya itu langkah politik yang harus dilakukan ya, bukan masalah risikonya bagaimana, tapi apa yang harus dilakukan, what should be, apa yang harus dilakukan. Karena nanti pasti sebenarnya dengan potensi internal kita di dalam Indonesia di umat Islam itu sebenarnya pasti mampu mengcover itu. Kita belajar aja dari Iran ya, itu kan hampir 40 tahun ya di boykot ya Iran itu, tetapi dia tetap berdiri tegak gitu, tetap bisa apa namanya tidak hancur negaranya, tidak hilang negaranya, dia mesti cari jalan walaupun akhirnya berkongsi dengan kubu yang lain ya misalnya dengan Rusia dan China gitu ya, itu geopolitik ya demikian begitu. Gitu sih kalau menurut saya jawabannya. Jadi kita sangat, makanya kan mulai terjadi kepanikan ya di beberapa wilayah ya, mulai aksi borong BBM dan sebagainya karena memang situasinya semakin tidak membaik ya, apalagi umat Islam sedang berada pada masa-masa di mana biasanya tingkat konsumsi meningkat begitu ya, otomatis barang-barang kebutuhan pokok juga harganya meningkat tajam begitu. Nah, misalnya BBM langka, wah kita bisa blackout banget nih gitu, karena kita nggak punya eh, apa namanya backup gitu ya, backup BBM. Berarti sekarang kalau kemarin sampai tanggal berapa ya, kalau saya lupa tuh angkanya. 20 hari ke depan kalau misalnya kita mau ambil dari awal Ramadan aja ya sudah setengahnya jalan gitu, sudah hampir habis berarti gitu. Oke, oke. Berikutnya mungkin karena belum ada yang bertanya lagi, saja mungkin bisa disampaikan closing statement-nya ataupun pesan untuk ibu-ibu ataupun muslimah untuk perannya gitu ya saja untuk apa ya memahamkan bahwa Board of Peace ini jauh dari kata perdamaian sendiri begitu saja. Gimana Kak? Mohon maaf pertanyaannya. Mungkin ini saya closing statement dan juga pesan Oh ya untuk baik. ibu dan juga muslimah untuk perannya memahamkan umat untuk apa ya kalau Board of Peace ini adalah bukan perdamaian sesungguhnya gitu bagi umat Islam. Ya, jadi kita semakin menyadari ya bahwa kebutuhan untuk kepemimpinan global yang dipimpin oleh umat Islam ya.
karena krisis yang dialami umat Islam sekarang ini mulai dari yang paling kecil di level ranah individu, di level ancaman bagi keluarga, bahkan sampai ancaman bagi negara dan ancaman bagi dunia internasional berupa tadi salah satunya penjajahan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, mengindikasikan bahwa selama umat Islam tidak berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam secara kafah dalam level yang paling tinggi sampai kepada politik pemerintahan dan kekuasaan, maka selama itu juga kita hanya akan menjadi buih di lautan begitu. Jumlah kita besar, tapi para penguasa kita berkhianat, mereka tidak merepresentasikan apa namanya merepresentasikan sebagai pemimpin bagi kaum muslimin gitu ya. Yang terjadi mereka justru menjilat penguasa di dunia ini atau negara didaya ya Amerika Serikat, dan mereka sama sekali tidak memikirkan kepentingan kaum muslimin. Kalau kita mau melakukan evaluasi terhadap negara-negara Arab, sebenarnya kan mereka punya kesempatan sangat baik ya untuk kalau memang mereka mau berdiri untuk Palestina ya, akan tetapi kan tidak mereka lakukan. Justru yang terjadi mereka masuk dalam perjanjian Abraham Accords dan melakukan normalisasi hubungan dagang dan politik dengan Israel ya. Mereka agak sedikit dikacaukan dengan peristiwa 7 Oktober, tetapi ternyata ya selalu ditemukan cara-cara baru untuk melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin ya, salah satunya melalui BOP gitu. Jadi yang pertama pesan saya, kita harus punya daya kritis yang luar biasa sebagai bagian dari umat Islam, bahwa kepemimpinan hari ini tidak berpihak kepada umat Islam, maka kita perlu sadar gitu ya, perlu tahu legal standing kita, positioning kita dari mana. Dan yang kedua ya tetap mengopinikan kepada umat Islam bahwa solusi terbaik adalah sampai kepada kepemimpinan itu diambil alih oleh umat Islam dengan menegakkan syariat dan khilafah, bukan dengan yang lain. Karena sudah kita pahami gitu, selama yang ngelawan Amerika tuh bukan dalam bentuk negara adidaya lagi, maka selama itu pula umat Islam yang jumlahnya miliaran ini gitu ya hanya akan menjadi pihak-pihak yang dikorbankan, pihak-pihak yang dieksploitasi dan dimanipulasi, bahkan mungkin akan dijajah dan dihanguskan. Sebagaimana contoh saudara-saudara kita di Palestina, mereka tidak bisa bersandar kepada kita yang jumlahnya banyak hanya gara-gara apa namanya kita menganggap bahwa mereka bukan saudara seakidah gitu ya, tetapi bahwa mereka adalah negara lain gitu, bukan negara kita sendiri. Nah, itu yang sangat memprihatinkan menurut saya. Baik, Ustazah. Alhamdulillah. Sidang jadwal kita sudah selesai. Banyak sekali ilmu baru, sakofa baru yang kita dapatkan dari forum kajian pada siang hari ini. Untuk Ustazah Meti, jazakallah khair atas pemaparan materinya. Yang semoga kita tuh tidak lagi terperdaya oleh narasi perdamaian yang justru menjauhkan kita dari kemuliaan Islam. Mungkin cukup sekian kajian kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan semoga kita bisa bertemu di forum kajian bidang-bidang baru selanjutnya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari skincare yang aman, alami, natural, dan gak ribet, aku punya solusinya. Tada! Ini dia Argonos Oila dari Salis. Diperkaya vitamin E dan antioksidan, Argan Oil bantu banget nih buat ngelembapin, nyamarin bekas jerawat, dan bikin kulit kelihatan sehat alami. Dan yang paling seru, setiap pembelian Argonos Oila periode ini, kalian berkesempatan untuk dapetin emas. Kalau kalian nemuin kupon seperti ini, tandanya kalian beruntung guys. Bisa dapetin emas, bisa dapetin hadiah yang lain juga loh. Udah bisa bikin glowing, dapet emas pula. Langsung aja kepoin Salis Group. Alhamdulillah ini saya udah pakai produknya Salis udah 1 tahunan. Jadi saya pakai itu hampir semua produk Salis saya pakai. Dari semua produk Salis